Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzi, Stambuk F22118159. Saya akan menjelaskan perkembangan arsitektur, fungsionalisme, dan kubisme. Pengertian kubisme. Kubisme adalah suatu aliran dalam seni rupa yang bertitik tolak dari derhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris berkotak-kotak. Arsitektur aliran kubisme terinspirasi dari seni lukis yang muncul dan mulai berkembang pada tahun 1910 sampai dengan 1914 di Paris. Aliran kubisme muncul karena rasa bosan terhadap aliran klasik yang penuh dengan ornamen. Dalam karya seni kubisme, benda dipecahkan, dianalisis dan diatur kembali dalam bentuk abstrak. Daripada menampilkan objek dari suatu sudut pandang, seniman menampilkan subjek dari berbagai sudut pandang untuk menjelaskan subjek dalam konteks yang lebih besar. Kadang permukaan bersilang dalam sudut acak sehingga menghapus kedalaman lukisan yang jelas. Latar dan objek menembus satu sama lain untuk membentuk ruang ambigu dangkal yang menjadi salah satu karakteristik khusus dari kubisme. Latar belakang sejarah. Sebelum masuk dalam pengaruh arsitektur, kubisme adalah sebuah gerakan seni avant-garde abad ke-20 yang dirintis oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Gerakan seni ini membuat revolusi dalam lukisan dan pahatan Eropa dan menginspirasi gerakan sejenis dalam musik dan sastra. Cabang kubisme, yaitu kubisme analitis, adalah gerakan seni radikal dan berpengaruh yang muncul antara 1907 dan 1911 di Prancis. Kubisme sintesis. Gerakan ini menyebar dan masih ada sampai sekitar tahun 1919 ketika gerakan surrealisme mulai dikenal masyarakat. Secara singkat, kubisme adalah gerakan paling revolusioner dalam seni rupa yang berkembang mula-mula di Perancis antara tahun 1907 sampai dengan 1920-an. Kubisme berasal dari seni lukis yang tidak hanya membuat bentuk dan warna dalam dimensi ruang tetapi juga dimensi waktu, yaitu menyajikan lukisan tidak hanya dari satu sudut pandang yang lazim dalam lukisan tradisional, tetapi dalam berbagai sisi, termasuk sisi yang seharusnya tidak terlihat dalam lukisan. Kita lanjut. Ciri karakteristik. Adapun penerapan dipakai dalam karya arsitektur adalah ruang dalam dan ruang luar terlihat menyatu. Ruang dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Keterbukaan ruang dimaksudkan untuk memasukkan cahaya pada ruang tersebut. Kesatuan antara ruang dan menimbulkan kesamaan waktu yang menimbulkan kesinambungan. Terlihat memiliki kesamaan di semua sisi. Bangunan yang slide 5. Kita lanjut ke slide 5. Bangunan yang mengaplikasikan arsitektur fungsionalisme atau kubisme, yaitu adalah Villa Savoye. Villa Savoye adalah sebuah villa modernis di pinggiran kota Paris, Prancis, dirancang oleh arsitek Swiss Le Corbusier dan sepupunya Pierre Jeanneret dan dibangun antara tahun 1928 dan 1931 dengan menggunakan beton bertulang. Villa Savoye merupakan bangunan berbasis arsitektur modern yang bergaya internasional dengan tiang-tiang yang menopang lantai satu sehingga bangunan tampak melayang dan warna putih pada eksterior dan interior bangunan. Yang kedua, bangunan Pavilion Barcelona.
Pavilion Barcelona dirancang oleh Mies untuk pameran internasional Exposition pada tahun 1929 di Barcelona. Pavilion ini adalah sebuah bangunan penting dalam sejarah arsitektur modern karena dikenal dari penggunaan bentuk yang simetri, open space, proporsi yang seimbang, desain yang minimalis, dan material yang mewah pada saat itu seperti batu marmer, onyx merah, dan travertine. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkembangan arsitektur fungsionalisme kubisme ini. Terima kasih.